Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Demikian kesaksian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bermegah hanya dalam nama Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang bermegah, menyombongkan diri, menengahkan diri, merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, dan sebagainya. Suatu ketika ada seorang bapak, dia pergi ke kedai bertemu dengan teman-temannya. Dalam pertemuan itu dia bercerita, "Aduh, saya sangat kesal, tadi ada burung cantik hinggap di mobil saya Land Cruiser. Ketika saya mau mencoba menangkapnya, dia terbang ke mobil Mercy saya. Ketika saya mau menangkap lagi, dia terbang ke mobil EPV saya. Ketika saya mau tangkap lagi, dia terbang ke Alphard saya. Aduh, terakhir dia langsung pergi terbang." Ada beberapa orang berkomentar, Bapak sedang memamerkan mobil atau mau mengatakan ada burung cantik yang hendak Bapak tangkap. Lalu si pria terdiam. Di lain kesempatan, dia pergi di acara penghiburan. Melayat ada teman satu sekolahnya yang meninggal, dan dia diberi kesempatan untuk berbicara sebagai, kalau dalam orang Batak bilang ale-ale, teman, sahabat, rekan. Lalu dia berbicara untuk keluarga, "Saya kenal sekali bapak kalian ini baik. Dia adalah teman sekolah saya masih ingat. Teman sekolah, teman sepermainan. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah, dia selalu bersama kami, selalu bersama-sama. Saya masih ingat waktu SD, bapak kalian inilah yang juara 2, saya lah yang juara 1. Dan di SMP juga gitu. Bapak kalian inilah juara 3, saya juara 2-nya. Demikian juga SMA seperti itu. Sampai kuliah, bapak kalian juga IP-nya tinggi, tetapi saya lebih tinggi. Sampai ketika kerja pun kami sama-sama. Bapak kalian lah asisten manajer, saya lah manajernya." Dia selalu menunjukkan dialah di atas. Terakhir ada orang yang menyikut dia mengatakan, "Udah Pak, selesaikan aja kata-kata Bapak, jangan banyak kali memegahkan diri, menyombongkan diri." Dan terakhir pun, ya udah, karena udah ada yang minta saya untuk mengakhiri pembicaraan saya. Ya, bapak kalian ini meninggal di usia 64 tahun. Saya 64 tahun masih hidup sampai sekarang. Ada hal yang terus dimegahkan, kehebatan yang terus dibanggakan. Itulah juga yang sedang diingatkan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia berkata, "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya." Kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan seringkali ditengahkan oleh orang. Saya membuat suatu kata-kata demikian. Kesombongan dapat dimulai dari suka memamerkan sesuatu, menunjukkan kehebatan diri sendiri, merasa paling berjasa, merasa paling segalanya. Ini dapat menunjukkan kesombongan seseorang sehingga orang lain merasa risih. Sama seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Dia berusaha menunjukkan bahwa dialah yang paling hebat. Bangsa Israel juga berada dalam hal tersebut. Mereka lebih mengandalkan kebijaksanaannya, mereka lebih mengandalkan kekuatannya, mereka lebih mengandalkan kekayaannya, sehingga ketika mereka akan menghadapi lawan, mereka tidak datang kepada Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik, sehingga mereka hanya datang
kepada bangsa lain, Mesir. Mereka rasa bisa membantu mereka ketika mereka berada dalam kesusahan. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam renungan harian air hidup saya kutip, dalam segala keadaan hendaklah kita selalu ingat kepada Tuhan, Sang Pemberi, dan jangan pernah takabur, karena proses ujian dalam hidup seseorang bisa saja melalui kesuksesan atau kekayaan, dan juga kegagalan atau kekurangan. Bermegahlah karena Tuhan, bukan karena apa yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kita ketika kita di atas. Kita tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan, sembari terus mengenal Tuhan adalah pemberi segala berkat kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, dengan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau bermegah karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.